Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas hidayah dan taufiknya. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengambil pelajaran dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlak, ilmu dan suluk atau adab. Nah, pada kaidah yang ke-47 ini yaitu ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Muslim, yaitu kalimat la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah engkau tahqiranna itu artinya menganggap remeh atau menganggap kecil ya perbuatan sesedikit atau sekecil apapun. Ini kaidah yang sangat agung ya ikhwah, karena di antara kaidah dalam agama kita bahwa setiap amalan pasti akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Walaupun sangat kecil, bahkan bukan hanya kecil tapi tersembunyi, ya, maka pasti Allah tabaraka wa taala akan membalasnya. Ini di antara talbis iblis kepada kita, ya, adalah kita menganggap beramal itu kalau besar-besar, menunggu amalan besar baru mau beramal. Padahal sesungguhnya banyak amalan-amalan ringan, kecil, namun dampaknya pada amal soleh kita atau pada balasan yang kita peroleh itu sangat besar. Oleh karenanya ya akhwah, di antara yang sangat menarik, sangat agung adalah nasihat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya innaha intaku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ya, apa kata Allah Azza Jalla, wahai anakku, yang diabadikan Allah, perkataan Luqman, wahai anakku, innaha intaku mithqala habbatin min khardal. Sesungguhnya jika ada perbuatan, ya, khardal itu biji sawi, habbas sebiji biji sawi, ya, biji yang kalau ditaruh di tangan ya ikhwah tidak terasa, saking ringannya. Bahkan ditaruh di timbangan mungkin tidak mempengaruhi timbangan, saking ringannya. Ya. Fatakun fi sakhrat, bahkan bukan hanya ringan, tapi biji ini di bawah sakhra. Sebagian ulama mengatakan sakhra itu batu besar, ada yang mengatakan batu gunung atau gunung. Itu sakhra itu ya gunung itu sendiri. Bayangkan ada sesuatu yang seperti biji sawi, kemudian dimasukkan ke dalam gunung yang sangat besar, sangat tersembunyi. Ya. Awfis samawati awfil ar, atau dia di atas langit atau dia di dalam di atas bumi. Ya'ti bihallah, kata Allah, Allah tabaraka wa taala akan mendatangkannya, yakni membalasnya. Kenapa? Karena innallaha latifun khabir. Allah tabaraka wa taala maha halus, yakni pengetahuan Allah sangat teliti, sangat detail, khabir, dan juga Allah taala mengetahui. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini ikhwah, beliau mengatakan ini adalah wasiat yang sangat berharga.
Ya, maka setiap kita bisa merenungkan wasiat ini. Ya, kebaikan atau kezaliman sekecil apapun, ya, seberat apapun, bahkan dia tersembunyi, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan balasannya. Ya, karena Allah taala disebut di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Asy-Syakur maknanya Maha membalas. Makanya Syekhul Islam mengatakan, "Idza lam tajid fil amali halawatan fi qalbika wa insyirahan fattahimhu fa innar rabba syakur." Kata Imam Syekhul Islam, jika engkau tidak mendapati ketenangan, kelapangan dada ketika engkau beramal, maka curigai amalmu. Kenapa harus dicurigai? Karena Rabb kita Maha membalas, syakur. Kalau amalan kita tidak kita, diantara balasan orang yang beramal soleh adalah falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan balasan yang baik. Maka jika kita mendapati diri kita beramal soleh tapi tidak ada feedbacknya, yang seharusnya amal soleh itu mendatangkan kebahagiaan, insyirahan, kelapangan hati, ketenangan, lalu kita tidak merasakannya, maka curigai amalmu. Jangan zuuzon dengan Allah Azza Jalla. Karena Rabb kita Asy-Syakur. Sekecil apapun amal kita pasti dibalas. Ya, di dunia sudah dikatakan falanuhyiyannahu, kami pasti akan memberikan kehidupan yang baik. Nah ini ikhwana azani Allah wa yakum. Jadi sebaik atau sejelek apapun, sekecil apapun pasti akan dibalas. Nah ini motivasi bagi kita untuk tidak memandang enteng ya ikhwah kebaikan sesedikit apapun. Terlalu banyak kebaikan. Nanti kita sebutkan bahwa Nabi SAW menyebutkan ada 40 kebaikan. Ya, al-arba'una khaslatan. Yang Nabi SAW tidak menyebutkan kebaikan 40 itu. Tapi yang paling tinggi a'lahunna kata beliau manihatul anz, yakni meminjamkan kambing kepada orang agar diperas susunya. Ini yang paling tinggi. Antum bayangkan kalau yang ini saja paling tinggi, bagaimana yang paling bawah? Minjemin orang, minjemin kambing ini supaya diperas susunya oleh orang yang membutuhkan. Kambingnya masih milik kita, dia cuma mengambil susunya saja. Itu pun dia peras sendiri juga. Kalau itu yang paling ringan, lalu bagaimana yang di bawahnya lagi? Apa kalau itu yang paling tinggi? Tentu aja. Nabi tidak menyebutkan 40 yang lainnya seperti apa. Tapi karena ini perkara yang menurut ma'ruf. Kalau itu saja ringan, bagaimana yang lain? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala Fathul Qadir tafsirnya, Fathul Qadir, beliau menjelaskan meskipun kejelekan dan kebaikan seberat biji sawi, biji yang amat kecil. Ya bahkan wallahu taala alam katanya inilah biji yang paling kecil dari seluruh ada, maka sering disebut oleh Allah Azza wa Jalla sebagai perumpamaan misqala dzarrah. Bahkan ada yang mengatakan zarrah itu adalah semut yang kecil, semut yang ringan. Yang kalau ada semut kadang-kadang kita nggak tahu kalau dia ada, Pak. Orang yang kata Pak ada semut Pak, baru kita tahu. Semut yang paling kecil. Ada yang mengatakan debu yang berterbangan, yang tidak nampak kecuali terkena cahaya. Nah itulah zarrah. Antum bayangkan bagaimana kecilnya dan menunjukkan betapa ringannya dan sederhananya amalan ini, yang tidak butuh effort ya, saking ringannya effortnya sangat mudah. Ya, butuh tidak bahkan mungkin gratis. Ya, sebagaimana misalnya senyum, makanya di dalam hadis yang tadi jangan mengandang enteng sedikit pun kebaikan, Nabi SAW melanjutkan walau antalqa akhaka biwajhin talik, walaupun sekadar memberikan wajah yang paling ceria kepada saudaramu. Wajah yang paling ceria ini effortless malah. Anda tidak bayar kan? Hanya memasang wajah yang cerah ceria saja, itu paling ringan, mudah. Tapi dianggap sepele manusia. Dianggap sepele orang, apa sih itu kalau senyum doang. Nah inilah iblis kadang-kadang Pak, membuat kita talbis, ya, agar kita jangan beramal yang ringan. Nanti yang amalan besar-besar, nunggu uang dulu, nunggu banyak dulu, padahal ada amalan-amalan ringan. Yang ini kaidah yang sangat agung, jangan kalian pandang enteng kata Nabi, sekecil apapun perbuatan baikmu. Ya, taib. Bahkan bukan hanya kecil, di sini disebutkan ditambah sangat samar, tersembunyi, nggak ada yang lihat ya, udah kecil, ringan dan tersembunyi lagi. Makanya Nabi SAW, Allah Azza wa Jalla disebutkan sini
mithqala habbatin min khardal fatakun, dan biji itu ada di sebuah tempat yang tersembunyi, baik di dalam gunung atau di bumi atau di atas langit. Ya, sulit dijangkau. Nah, maka kata Allah, ya'ti bihallah. Allah pasti akan menghadirkannya. Makna menghadirkan sini artinya membalasnya, menghadirkan balasan. Juga ayat yang sama dengan ini, ikhwan, ada juga ini memberi motivasi kepada kita, supaya kita termotivasi untuk melakukan kebaikan seringan dan sekecil apapun. Jangan pandang enteng. Kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Anbiya, wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Kami akan tegakkan qist, ya ini keadilan pada hari kiamat dengan timbangan, mawazin, timbangan. Ya, timbangan ini disifati dengan sangat adil, ya. Tidak ada, kata Allah Azza wa Jalla, fala tuzlamu nafsun syai'a. Tidak ada seorang pun jiwa yang dizolimi dengan timbangannya. Beda di dunia, Pak. Kadang-kadang kita dizolimi timbangan kita. Ya. Wa in kana mithqala habbatin min khardal. Lagi-lagi disebutkan biji sawi. Walaupun ya amalan itu hanya seberat biji sawi, tidak ada amalan yang. Makanya ketika ada hadis yang sangat terkenal, hadis bitaqah, ya, mungkin sering dengar ya, hadis bitaqah, hadis tentang tauhid ya. Ketika didatangkan bitaqah seberat kesanya kertas kecil, setelah dia diperlihatkan tis'ina sijillat, ada 99 catatannya yang sejauh mata memandang adalah dosa. Lalu didatangkan ini, seolah-olah dia menganggap remeh itu amalan. Yaitu ma hadhil bitaqah wa ma hadhihi sijillat. Ya Rabb, apa gunanya kertas kecil ini dibanding yang berjumlah ini? Lihat, kata Allah Azza wa Jalla, innaka la tuzlamul yaum. Kau tidak akan dizalimi. Ya, artinya tetap didatangkan. Hamba ini menganggap ini amalan ringan. Cuma kecil. Kertas kecil isinya tulisan, tapi tulisannya apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, tidak dizalimi. Ketika ditimbang, kata Nabi SAW, basakulatil bitaqah. Maka bitaqah yang tadi kertas itu, kartu kecil itu lebih berat timbangannya dibanding dosa atau kesalahan yang 99 lembaran yang sejauh mata memandang adalah dosa. Naam, ataina biha wa kafa bina hasibin. Kata Allah, kami akan mendatangkan pahalanya, ya, wa kafa bina hasibin, dan cukuplah kami yang akan membuat perhitungan. Ya, juga ayat yang sering kita baca, surah Az-Zalzalah ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kenapa ditutup dengan ayat innallaha latifun maha latif? Ya, yakni ilmu Allah menjangkau, baik yang nampak, yang samar, tidak ada bedanya bagi Allah Azza wa Jalla yang nampak dan yang tersembunyi, samar. Ya, jadi makanya disebut latif, itu disebut halus, maha lembut. Karena sesuatu yang lembut bisa menjangkau apa saja. Ya, sedangkan khabir maknanya mengetahui ya segala sesuatu. Ya, bahkan semut yang berjalan ya di atas batu, ya, lalu di gelap malam, itu ada di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya ikhwan, azan ini muqaddimah agar kita merenungkan betapa Allah Azza wa Jalla, ya akhi, zat yang maha memperhitungkan semua apa yang kita lakukan. Bahkan sekecil apapun kebaikan itu akan dihitung. Baik. Nah, di antara, jadi ini bentuk inna min karamillahi ta'ala annahu ayyunilal insana al-fawza bil jannah wan najata minan nar bil amalil yasir. Kata beliau, di antara bentuk kedermawanan dan kemurahan Allah Azza wa Jalla, bahwasanya Allah Ta'ala memberikan kepada manusia al-fawz, yakni keberuntungan berupa surga dan keselamatan dari api neraka bil amalil yasir, dengan amal-amal yang ringan. Ini salah satu bentuk rahmat Allah Azza wa Jalla kepada kita, ikhwah. Ya, di antaranya adalah kita bisa meraih pahala yang besar dengan amalan yang ringan. Dan singkat pula. Kita ini umur 60 sampai 60 70 tahun kata Nabi SAW. Tapi kita diberi kemuliaan oleh Allah Azza wa Jalla dengan rahmat, dengan modal waktu 60 sampai 70 tahun,
Dibanding dengan umat-umat sebelumnya, kita menjadi umat yang paling terdepan masuk surga. Nahnul akhirun wa nahnus sabiquna yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, kita adalah umat terakhir dan paling pendek umurnya. Nah, di antara rahmat Allah adalah umur yang pendek, amalan ringan, mudah, tapi pahalanya besar. Nah, ini salah satu bentuk rahmat Allah yang maha luas, ya, sehingga kita termotivasi untuk meraih semua kebaikan-kebaikan tadi. Nah, kalau kita perhatikan, renungkan banyaknya, ya, wal muta'ammalu fi sunnatin nabawiyyati yajidu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad fataha lil mu'minina afaqan rahbatan li fi'lil ma'ruf. Nah, dalam banyak sunnah-sunnah Nabi banyak sekali motivasi-motivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil. Ya, walaupun kebaikan itu kecil. Ya, allazi samratuhu jannatun arduha samawati, yang buahnya kebaikan kecil itu adalah surga yang seluas langit dan bumi. Ya. Jadi kita dibalas dengan surga, bukan surga yang segede DKI atau seperti Pulau Seribu, tapi luasnya bukan hanya bumi, seluas langit yang 7 lapis ini. Itu gede surga. Makanya di antara ada ayat dalam Quran, surah Allah Ta'ala menyebutkan di antara apa namanya, wa mulkan kabira, surah wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Setiap engkau melihat penduduk surga, engkau akan melihat kenikmatan dimanapun matamu memandang kenikmatan. Itu surga. Kalau di Indonesia kita melihat anak enak, lihat ke kiri, wah nggak enak, ya. Kalau di dunia, kalau di surga semua kemana mata memandang kenikmatan. Wa mulkan kabira, dan kerajaan yang besar. Kata para ahli tafsir, apa makna mulkan kabiran? Adalah isti'dzanul malaikah. Izinnya malaikat. Setiap malaikat mau bertemu tidak bisa langsung ketemu. Ada prosedur yang harus ada izin. Sebagaimana raja di dunia, tidak bisa seenaknya orang ketemu. Jadi kita ini di surga nanti seperti raja, ya akhi. Bahkan surga yang paling rendah diberikan kepada seorang hamba yang paling terakhir keluar dari surga. Dengan apa? Kenikmatan berupa dihayalkan awalnya seolah-olah surga sudah penuh. Khuyila, dikhayalkan. Ya Rob, surga udah penuh. Enggak, kamu ada. Enggak ya Rob, surga udah penuh. Dihayalkan. Karena dia terakhir, dia merasa diri terakhir. Kita kalau terakhir datang ke pesta, Pak, wah ini udah kayaknya nothing to, kayaknya sudah tidak ada. Kata Allah Subhanahu bagimu, tidak engkau redha di surga, engkau menjadi seorang raja sebagaimana sepenuh bumi, dan seterusnya sampai 10 kali lipat. Sampai dikatakan, ya Rob, sudah cukup ya, sudah banyak ya Rob. Itu raja yang paling rendah di surga. Menguasai kerajaan seperti dunia dan 10 kali lipatnya. Itu yang paling hina, paling rendah ya akhi. Paling bagian yang paling, bagaimana yang paling duluan masuk surga. Nah, amalan ringan, ini bukan kayak ini rahmat Allah Azza wa Jalla yang harus kita renungkan ya akhi. Ringan, mudah, sederhana, tapi pahalanya luasnya langit dan bumi. Surga berupa langit dan bumi. Subhanallah. Nah, di antaranya, ya ikhwana a'azani Allah wa fal naqra syai'an min hadhil a'mal yasirah. Kita coba, kata beliau mengajak kita untuk merenungkan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan ya amalan-amalan ringan ini, tapi dampaknya sangat besar. Thabata fi sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala at-tariqi fa akharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Ya. Hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan ada seorang laki-laki sedang berjalan di sebuah jalan. Kemudian dia mendapati ghusna syaukin, ranting yang berduri. Ala tariki, dia di atas jalan itu. Ya tentu mengganggu ya, tentu akan memberi bahaya kepada orang yang lewat. Lalu fa akharahu, dia menyingkirkannya. Fa syakarallahu, maka Allah pun ya memuji ya kepada hamba ini. Ya. Faghafara lahu, lalu Allah pun mengampuni dosanya. Bayangkan akhi, effortless menyingkirkan duri ranting ya. Anda tidak butuh tenaga yang sangat ringan, lebih ringan daripada memikirkan botol ini. Duri. Tapi kata Nabi SAW, Allah memuji hamba ini. Kemudian Allah mengampuni dosanya. Tidak sebanding kalau kita, ini rahmat Allah.
Kalau dibandingkan dosa kita yang begitu banyak dengan kalau kita pikir kok bisa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Inilah pentingnya jangan pandang enteng ya ikhwah. Bisa jadi amalan yang menurut kita kecil, tapi bisa jadi itu menjadi wasilah turunnya rahmat Allah berupa Allah Ta'ala mengampuni dosa kita dan Allah Ta'ala memasukkan kita ke dalam surganya. Dan betapa banyak hal-hal yang senada dengan ini. Ya akhi, melihat sesuatu sampah ya, yang mungkin kita lihat ringan hanya memindahkan, tapi dampaknya besar. Yang paling sering terjadi adalah toilet, Pak. Mungkin hanya sebuah effort kecil ya, Anda menyiramnya. Ya, tapi dampaknya kepada orang di belakang kita, Masya Allah, bisa jadi ada orang yang mendoakan Anda, bisa jadi, atau malaikat yang mendoakan kita gara-gara itu. Tentu syarat amal kita harus yaitu ikhlas kepada Allah Azza Jalla. Ya, banyak amalan-amalan ringan seperti ini, akhi, mungkin mengucapkan terima kasih kepada seorang yang kita anggap mungkin biasa. Kita kalau naik angkot ya, akhi, betapa sedikit orang yang mengatakan makasih ya bang. Bisa jadi abang ini sedang bermasalah keluarganya. Ya, sedang direndahkan mungkin di mana, atau mungkin tiba-tiba kita datang makasih ya bang, terima kasih. Lalu dia merasa, waduh, ternyata dia bilang makasih sama saya. Ucapan ringan sederhana, disertai senyum, itu bisa menjadi pembeda yang luar biasa bagi dia hari itu. Mungkin dia senang. Bukankah Nabi SAW mengatakan di antara amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala idkhalus surur, memasukkan gembira kepada hati saudaramu. Apa yang bisa menggembirakan orang? Ya kata-kata yang baik. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma selalu berlomba. Suatu ketika dia melihat masuk masjid bertiga. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala sedang sholat dan dia berdoa dalam sholatnya. Nabi SAW mengatakan is'al tu'ta. Abdullah bin Mas'ud tidak dengar. Maknanya orang ini berdoa dan pasti dikabulkan. Orang ini berdoa dikabulkan doanya, dikabulkan doanya. Nabi mengulang 2 kali, doanya dikabulkan, doanya dikabulkan. Umar mengatakan pagi-pagi besok saya akan beritahu Abdullah bin Mas'ud ini. Ini kabar gembira, bayangkan. Kabar gembiranya apa? Doamu diterima. Nabi yang mengucapkan itu berarti wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ya kan? Kabar yang menggembirakan. Semua orang senang kalau. Maka Abu Umar datang. Wahai Abu Bakar, tadi malam kami masuk ke masjid bertiga dengan Nabi SAW dan engkau sedang berdoa. Dan Allah Ta'ala dan Nabi SAW mengatakan engkau doamu, is'al tu'ta, minta doamu dikabulkan, minta doamu dikabulkan. Bergembiralah wahai Abdullah Mas'ud. Kata Abdullah, terima kasih wahai Umar, tapi Abu Bakar telah mendahului kamu, sudah memberitahu saya. Coba lihat, perkara ringan menurut kita kan. Dulu waktu Ka'ab bin Malik diturunkan ayat tentang dia 50 hari diisolasi di Madinah. Karena tidak pergi perang Tabuk tanpa uzur, diisolasi oleh kaum muslimin di perintah Nabi SAW. Ketika turun ayat yang menurunkan ayat bahwa taubatnya telah diterima, semua orang berlomba-lomba. Tapi ada yang naik kuda cepat ini, karena ini kabar gembira ya akhi. Tapi kata Abu Ka'ab bin Malik, suara kencang orang lebih duluan daripada kuda itu. Ada yang karena dia nggak punya kuda, dia bilang, Ka'ab, kau telah diampuni, sampai suaranya kencang. Maka Ka'ab yang sedang sholat tiba-tiba gembira. Siapa yang pertama kali datang? Ada seorang sahabat, saking senangnya Ka'ab bin Malik, baju yang dia pakai langsung diserahin. Kata beliau, saya tidak punya baju lagi kecuali itu. Ya ini ringan. Ya, menggembirakan hati orang, membuat orang gembira. Ya, dan ini banyak, betapa banyak. Bukankah Masya Allah Pak, banyak sekali. Mungkin kita ketemu di lift, ya, kita mungkin menanya kabar, apa kabar Pak? Masya Allah sehat, Alhamdulillah, senyum. Orang ini mungkin dia lagi habis diomelin istrinya. Dan dia menjadi laki-laki yang paling, waduh, terhina di dunia. Kok saya sebagai kepala rumah tangga dihina-hina, diejek-ejek. Tiba-tiba ada yang mengajak ngobrol dan membesarkan hatinya atau menanyakan kabar. Masya Allah, barakallahu fiik Pak. Dia senang sekali. Ya, ini banyak perkara-perkara kecil ya. Berterima kasih, mengucapkan maaf ya kepada security yang ada di sini. Terima kasih Bang, Masya Allah, barakallahu fiik Bang, doakan dia. Ya, ini ringan, mudah, tapi bisa jadi itu menjadi pembeda di hari kiamat nanti. Ya, kita nggak tahu amalan mana yang sampai di sisi Allah Azza wa Jalla. Kita mungkin berharap amalan yang sumbangan kita puluhan juta, umroh kita yang bayar 20 juta, haji kita yang ratusan juta, mungkin itu. Bisa jadi itu, bukan. Tapi amalan kita mungkin memberi minum.
Yang ringan sekali. Allah Ta'ala alam, kita nggak tahu. Tapi Nabi mengatakan, la tahkiranna, jangan kau pandang enteng, jangan remehkan amalan sesedikit apapun. Karena tidak ada sesuatu yang pasti diterima oleh Allah Azza wa Jalla amalan kita hari ini. Taib, hadirin yang dimuliakan, ini hadis yang pertama. Kemudian juga diantaranya, wa fis sahih aydan, anhu sallallahu alaihi wasallam fi kissatil baghi, ya, kisah wanita pelacur. Ya, kita sering dengar kisah ini. Kalau antum perhatikan bagaimana, ya ini juga satu renungan bahwasanya Nabi SAW sering mengungkapkan banyaknya pelacur di zaman Bani Israel. Ini menunjukkan benar kata Nabi dalam hadis yang lain bahwasanya fitnah yang menghancurkan Bani Israel, fitnah apa? Perempuan. Makanya banyak pelacuran di zaman beliau. Kisah Juraij yang didoakan ibunya, jangan engkau wafatkan anakku kecuali dia melihat wajah pelacur. Maknanya banyak berseliweran pelacur di zaman Bani Israel. Yang menghancurkan Bani Israel fitnah perempuan, ya ikhwah. Makanya Nabi mengatakan ittaqud dunya wattaqun nisa. Ini juga nih ya. Ada seorang pelacur di zaman Bani Israel. Bayangkan zina dosa besar. Yang kalau ada saksi 4 orang yang bisa melihatnya bisa dihukum rajam, tapi ini sulit, hampir mustahil. Ya, belum pernah ada kisah orang dirajam karena ada yang saksi, karena 4 orang harus melihat, bukan melihatnya peluk-pelukan, bukan. Melihat timba masuk ke dalam sumur. Kalau nggak kelihatan timba masuk ke sumur tidak boleh. Dan harus 4 orang. Susah gimana? Makanya belum pernah ada sejarah orang dirajam gara-gara 4 saksi. Kalau 2 saksi tok melihat tidak diterima oleh hakim. Harus 4. Makanya hampir sulit sekali. Adanya orang dirajam di zaman Nabi itu ngaku sendiri. Itu pun Nabi sadinya udah pulang. Bahkan Nabi suruh coba cek orang ini, gila nggak? Masa dia mau datang mau dirajam? Ada kisah seorang wanita dari suku Ghamidiyah dan juga Maiz, orang laki-laki. Ya. Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lihat. Diampuni dosanya memberi minum seekor anjing. Anjing adalah makhluk yang paling hina. Ya. Kemudian wanita ini harus turun ke dalam sumur. Effortnya luar biasa ya. Tapi Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Ya, mungkin bagi kita kalau pelacur mau taubat, Pak, kita harus suruh Mbak harus haji, Mbak. Ya, taubat di sana, Mbak. Kau perlu tinggal di Mekah, Madinah, ibadah terus-menerus, hapus dosamu, sedekah terus-menerus. Ternyata ya, akhi, Allah ampuni dosanya dengan apa? Suatu peramalan yang kita anggap, aduh. Kenapa binatang yang binatang. Bahkan binatang yang paling najis lagi. Kalau kambing mungkin kita katakan kambing masih bisa kita makan. Sapi kita tolong masih bisa kita makan. Tapi kalau anjing gimana coba? Tapi dengan amalan itu, keikhlasannya tentu ya, dia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya secara umum ya, makanya dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan menolong binatang ya. Ada kata Nabi SAW dalam hadis, kalau ini laki-laki, ada seorang laki-laki melihat dia haus, lalu kemudian dia mendapati ada seekor anjing menjilat-jilat tanah. Lalu beliau mengatakan, oh anjing ini haus sebagaimana saya haus. Maka dia pun turun ke sumur, lalu dia lepas sepatunya, dia masukkan air di sepatunya, lalu dia naik ke atas. Ya, lalu Nabi mengatakan Allah Ta'ala mengampuni, memasukkannya ke dalam surga. Lalu para sahabat, ya Rasulullah, apakah berbuat baik kepada binatang ada pahalanya? Lalu Nabi SAW mengatakan, fi kulli dzati kabidin rotabatin ajrun. Pada setiap hati yang basah ada pahala. Yeah. Kucing bisa jadi memberi minumnya, Masya Allah, itu yang membuat diampuni dosa kita ya. Setiap pada hati yang basah, ya hatinya hewan, hati apa saja, apalagi hati makhluk yang terbaik manusia ya. Untuk tolong, Masya Allah. Kalau binatang saja yang makhluk yang kita ya gitulah ya, tapi bisa membuat kita diampuni dosa-dosa kita, lalu bagaimana kalau itu orang tua antum? Lalu bagaimana kalau itu istri, suami, atau keluarga, kakak, adik kita tolong, subhanallah. Tentu ini renungan bagi kita semua. Nah, kemudian juga hadis yang lain dari Sahih dari Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Faman lam yajid fa bi kalimatin thayyibah. Kata Nabi SAW, takutlah kalian dari api neraka
walau hanya dengan bersedekah bisyikki tamarah, setengah kurma. Kurma kecil ya, kalau dipotong berapa itu? Ya, maka subhanallah ya akhi, kurma adalah makanan yang memang makanan pokok ya orang-orang Madinah atau orang-orang Arab secara umum. Ya, namun seringkali kita ingin bersedekah ya akhi, nunggu banyak kita jangan. Walaupun hanya setengah, makanya hadis ini sang Aisyah radhiyallahu taala anha pernah juga bersedekah dengan 2 kurma. Ya, lalu Aisyah mengatakan sesungguhnya di dalamnya banyak zarrah. Zarrah itu kan masya Allah, Pak, 1,5 kurma udah banyak zarrahnya. Ya, udah lebih berat dari zarrah malah. Lalu bagaimana dengan segantang kurma atau sepiring kurma kita memberi makan orang yang berbuka puasa ya akhi? Subhanallah. Bisa jadi itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Ya, ringan sekali. Kemudian kalau nggak ada, nah masih ada. Jadi bagi saudara-saudara yang saya nggak punya harta Ustadz, jangan berkecil hati. Masih ada yang apa itu? Bi kalimatin thayyibah. Anda punya mulut kan? Anda punya lisan kan? Maka kata Nabi SAW, kalau kau tidak bisa bersedekah walaupun hanya dengan sekadar kurma, kamu masih bisa melakukan kebaikan dengan apa? Ucapkan kalimat yang baik. Tadi memberi salam kepada orang, mengucapkan terima kasih, syukran, jazakallahu khairan. Ya, meminta maaf. Ya, itu lebih kalimat, apalagi dampak kalimat itu besar sekali ya, akhi. Ya, dampak kalimat itu besar sekali. Saya baru ketemu orang, tapi ini sedikit aib, nggak aib sih ya. Dia bilang, Ustadz, anak saya dites masuk pesantren tahfiz gitu. Nggak diterima karena pada saat tes ada salah seorang yang mengetes bukan kalimat tapi gestur tubuh. Ketika disuruh baca ayat, dia nggak bisa, pengujinya geleng-geleng kepala sambil gini. Nah, sejak saya itu anak ini langsung dakwah habis, padahal dia hafal 15 juz. Coba hanya sebuah gerakan ringan, tapi alangkah hancurnya hati anak ini. Gitu. Itu pengujinya. Anak saya di sampingnya Ustaz, anak saya langsung kehilangan kepercayaan diri. Hilang kepercayaan diri ya. Apalagi dengan kalimat ya akhi. Bisa jadi orang mungkin hancur dengan satu kalimat yang ringan, tapi menghancurkan hatinya. Nah ini apalagi kalimat yang baik, kalimat yang menghidupkan hatinya, membanggakan dia, memberi dia semangat, motivasi. Sabar mas, tenang mas, masya Allah, semangat ya mas ya. Wah itu, ya mungkin apalagi kalau dia sedang ada musibah, sakit atau mungkin tertimpa musibah, kehilangan anak, kehilangan orang tua, kita datang bertakziah, menjabat tangannya. Alangkah kalimat-kalimat ini, ya masya Allah. Ya, itu bisa memberi pengaruh yang baik. Jadi kalau kita nggak bisa naruh uang, bantu teman kita yang online, minimal kita mendoakannya. Ya. Di antaranya, akhi, mungkin kalau zaman sekarang ya medsos ya, kita kirim WhatsApp atau apa SMS. Dahulu ya akhi agak susah ya, tapi sekarang kita mudah ini. Ya, tapi justru kemudahan ini kita banyak orang nggak. Di antaranya akhi, jangan, di antara hal yang kecil tapi berdampak besar adalah jangan lama-lama balas WA orang. Kecuali betul-betul ada uzur ya. Kalau saya kadang-kadang lagi ceramah nggak bisa balas. Tapi sedapat mungkin kalau ada yang luput minta maaf, Pak maaf kemarin lewat SMS saya baru sekarang. Kadang-kadang kita kalau nggak dibalas WA kita, apa yang terjadi akhi? Aduh, apa dia marah sama saya? Apa begini? Ya akhi, ringan saja. Atau Anda balas waalaikumsalam, nanti saya jawab Pak, saya lagi. Minimal jawab waalaikumsalam dulu. Supaya dia tidak ada suuzon kepada kita. Ini saya bilang ringan ya akhi, tapi masya Allah dampaknya besar. Kita kadang-kadang di grup WhatsApp ada orang yang mengirimkan apa ngirim ini, nggak ada yang like, nggak ada yang ini kan. Bagi kita harusnya ikhlas. Tapi bisa jadi ada yang mengatakan masya Allah syukran share-nya Pak, masya Allah baik bermanfaat. Wow, dia merasa, dia punya manfaat ternyata. Saya ini bermanfaat karena apa yang saya share ringan mungkin, tapi ada yang mengatakan Pak terima kasih bermanfaat Pak, masya Allah. Wow. Coba kalau 5 orang yang mengatakan ini, orang ini merasa punya harga diri, punya nilai ternyata, ya.
Ini yang saya katakan ringan, mudah. Banyak yang ringan, mudah ini tapi bisa dampak besar. Bisa jadi orang itu kemudian merasa bernilai hidupnya. Kemudian setelah itu dia semangat untuk menjalani kehidupannya. Hanya dengan like jempol saja Pak. Tapi Anda merubah hidup seseorang. Bisa jadi itu menjadi sebab rahmat Allah dan kita masuk surga gara-gara itu. Bisa jadi. Yang intinya kata Nabi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Apalagi ya sebetulnya yang mudah dilakukan, saya nggak tahu. Tersenyum, ya ini banyak banget. Tersenyum. Walau antal ka akhaka, senyum ini ya, murah, ringan. Ya, tapi kok berat ya rasanya ya. Berat ya. Bahkan itu di masjid saja Pak. Kita kadang-kadang ketemu orang kok susah senyum. Ya ini Nabi SAW menyebut senyum itu sedekah. Anda nggak punya uang, ya udah perbanyak senyum aja. Tapi jangan nggak ada orang, ya nanti bahaya kalau nggak ada orang senyum-senyum. Dampaknya besar. Apalagi kalau diiringi dengan ketulusan, masya Allah Pak. Dampak kita bisa merasakan tulusnya orang senyum atau tidak kan? Iya. Ketika orang berbicara kita senyum melawan, misalnya senyum ya. Kemudian juga diantara yang mudah apa ya? Mengingat nama orang ya, ini yang paling sulit bagi saya karena banyak jamaah kadang-kadang. Tapi kita orang senang. Masya Allah apa kabar Pak Anton? Wah, padahal mungkin ya kalau dia ingat nama saya. Ya. Subhanallah. Makanya saya kadang-kadang kalau ada WA dia tulis namanya segera saya save. Saya save. Oh ini namanya ini. Ya. Supaya apa? Mengingat nama itu membuat orang senang kalau diingat. Ini maksud saya ringan tapi dampaknya sangat besar. Kemudian juga apa ungkapan-ungkapan yang ringan, tolong Pak, minta tolong Pak ya, masya Allah, terima kasih, jazakallah khairan, syukran, yang begini-begini masya Allah. Kalau orang lain saja merasa dapat, tentu ini lebih utama kepada orang-orang yang terdekat kita, kepada anak, kepada orang tua, kepada suami, kepada istri. Sangat luar biasa dampaknya. Suatu tindakan kecil, tapi bisa jadi itu merubah kehidupan seseorang yang kita bermuamalah dengannya. Ya, apalagi ya. Terima kasih atau minta maaf ini juga ini ya. Kemudian juga ya akhi mungkin Anda punya pembantu di rumah ya yang mungkin kita kadang-kadang anggap sepele ya akhi. Mungkin dia mau pulang selesai terima kasih ya, itu dia merasa dihargai sekali. Nah ini mengapresiasi, menghargai pekerjaan orang ya seringan apapun. Nabi SAW ya akhi pernah merasa kehilangan dengan penyapu masjid, wanita yang kata Nabi SAW, atafakkadu, saya merasa kehilangan mana wanita yang suka bersihin masjid. Kata para sahabat sudah meninggal beberapa hari yang lalu. Kata Nabi SAW, kenapa nggak kalian beritahu saya? Seolah-olah Nabi ya ingin menegur para sahabat, apakah karena dia tukang sapu kalian tidak kasih tahu saya? Lalu Nabi mengatakan, tunjukkan di mana kuburnya. Apa yang terjadi? Coba, tukang sapu ini menjadi sebab diberi cahaya semua kuburan itu. Lalu Nabi sholat jenazah di situ. Nabi mengatakan, sholatku ini membuat, coba lihat, tukang sapu masjid memberi dampak, bukannya di dunia, di akhirat, di alam barzah maksud kami. Ya, subhanallah, tukang sapu. Ya, apresiasi siapapun, muadzin masjid kita, mungkin kita anggap biasa, tapi subhanallah, kasih salam senyum. Kita kan kadang-kadang senyum kepada orang-orang tertentu yang kita anggap bisa memberi benefit kepada kita. Kata Nabi SAW, berilah salam kepada yang kau kenal maupun yang kau tidak kenal. Nah ini akhi, buang sampah pada tempatnya, akhi, sepatu ketika kita masuk masjid, rapikan, tindakan kecil. Tapi satu yang melakukannya, orang kedua pasti apa? Rapi di sini ya. Akhirnya rapi semua. Anda luar biasa. Kata Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanah, siapa yang mencontohkan contoh kebaikan, diikuti orang banyak, dia dapat pahala dari ini. Kita kalau masuk masjid, kalau sandal nggak teratur, kita juga nggak teratur, bukan? Tapi satu orang yang mulai saja, atau mungkin dia punya effort, mumpung masih 5 sandal, dia rapikan dengan tangannya. Masya Allah, Pak, orang keluar masjid, dibalik, tiba-tiba langsung pakai effort kecil. Tapi dampaknya sangat besar, membuat orang tidak lalu kalung kabut, cari sandalnya. Saya tadi baru datang ke sini, Masya Allah ada penjaga sandal, lihat dari jauh saya datang disamperin sini, Ustaz, sandalnya ini. Dan memang betul, karena saya sudah 2 kali kehilangan sandal di masjid ini. Oh, ini live ya, jangan. Oh, jadi aib juga ini. Oh, ya mohon maaf. Ya ini biasa ya. Gak apa-apa kehilangan sandal di masjid, Pak. Yang penting jangan pernah tidak punya sandal di masjid. Gak pernah kelihatan sandal di masjid. 2 kali makanya. Oh iya silakan. Ini
tindakan kecil Pak, Masya Allah. Tapi saya doakan tadi, jazakallahu khairan Bang. Subhanallah, di masjid. Ya, banyak hal-hal sepele ya, mematikan keran. Ringan kan? Matikan keran. Tapi bisa jadi Masya Allah. Ya, banyak dampaknya. Ya, terutama di kamar mandi, akhi. Bersihkan sebelum kita keluar. Orang merasa nyaman, tenang. Ini banyak tindakan-tindakan kecil, tapi dampaknya itu di dunia, apalagi di akhirat nanti. Taib, kemudian kalimat yang baik, nasihat. Banyak orang yang akhi berubah karena hijrah hanya dengan nasihat-nasihat tertentu. Ada yang cerita, Ustaz saya pernah masuk masjid, tiba-tiba ada buku kecil, itu yang membuat merubah hijrah saya. Buku kecil ringan, paling 5.000 ya, dia buku doa atau apa saya lupa. Dia bilang, Ustaz saya lagi masuk masjid, lagi nunggu apa, ada buku di masjid baca. Dia berubah dari situ, ringan sekali. Hanya buku kecil, tapi buat dampak dia hijrah sampai sekarang. Dia ada ikhwah yang pernah cerita. Dan dari mana kamu bisa hijrah, Dek? Waduh Ustaz saya pernah baca buku kecil, buku yang mungkin dianggap ringan orang, tapi dia baca-baca kok bagus ya. Dari situ kemudian awal dari perubahan hijrahnya. Nah, Nabi SAW pernah menasihati para wanita, ya nisa al-muslimat la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsina syatin. Jangan kalian menganggap enteng hadiah kepada tetanggamu walaupun hanya kikil kambing. Di orang Arab Pak, kikil itu enggak. Makanya pengarang buku ini mengatakan maksud Nabi ini bukan betul-betul kikilnya, karena tidak ada faedahnya. Tapi maksud beliau adalah walaupun sedikit. Tapi di Indonesia kikil dimakan enggak Pak? Ini dimakan enak Pak ya, ada soto kikil. Nah, makanya pengarang buku ini bukan maksudnya berikan kikil. Kenapa? Di Arab kikil itu enggak dimakan. Nah, maka yang dimaksud kata beliau ini adalah maksudnya bahwa sesedikit apapun jangan pandang enteng kebaikan itu. Beri hadiah ringan ya akhi. Ya, memberi mungkin hanya kaos yang murah tapi bagi orang senang. Waduh. Ya, hadiah tidak harus mahal. Tapi bisa jadi itu yang membuat ya ada silaturahim atau ada mencairkan suasana, bisa banyak ya, seperti memberikan buku, menghadiahkan minyak wangi dan banyak lagi akhi. Kalau antum punya minyak wangi itu banyak ke masjid, bawa ke masjid maksud saya. Lihat orang-orang kira-kira kasih dia. Subhanallah, dia mungkin baru pertama kali masjid tiba-tiba dikasih hadiah dan dia membuat dia senang ke masjid. Masya Allah. Ya. Ya, atau Anda yang punya akupuntur ahli pijit-pijit, ada lihat Anda pijit-pijit ini, bisa jadi itu yang membuat orang betah tinggal di masjid. Nah, ada di sini if'alil khaira ma istata'ta wa in kana qalilan. Ada beliau sebutkan syair Arab. Ya, lakukanlah kebaikan semampumu walaupun itu sedikit. Falan tutika bikulli, karena kau tidak mampu melakukan semuanya. Wa mata taf'alul qalil minal khairi idza kunta tarikan li aqli. Kapan kau akan berbuat baik kalau yang sedikit aja kau tidak mampu? Itu kira-kira. Jadi mulai dari yang sedikit. Ya. Taib, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa min abwabil ma'rufil yasira allati la yasihhu ihtiqaruha, di antara pintu-pintu kebaikan. Di sini Nabi menyebut ma'ruf ya. Saya lupa tadi menyebutkan apa pengertian ma'ruf, apa saja kebaikan yang dikenali manusia. Makanya qala ba'dul ahlul ilm al-ma'rufu 'indal Arab ma ya'rifuhu ya kullu dhi aqlin. Kata beliau di sini, apa itu ma'ruf di kalangan orang Arab adalah apa yang dikenali kebaikannya orang yang punya akal. Jadi common sense. Ya. Wala yunkiruhu ahlul fadl, dan tidak diingkari oleh orang yang sehat, orang yang baik. Nah, itulah kebaikan. Nah, ini banyak ya, ya. Baik berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla ataupun berkaitan dengan kebaikan kita kepada sama manusia. Nah, apa itu? Kafful adza anin nasi bil yadi wal lisan. Menahan diri dari mengganggu orang lain dengan tangan dan lisan kita. Sekarang komen kita, Pak. Ya, komen kita kadang-kadang orang lagi belajar agama dikomenin ini, dikomenin ini. Macam-macam bisa menyakiti. Kama fi sahih ini sebagaimana dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu ta'ala, qultu ya Rasulullah ayyul amali afdal, amal apa yang afdal? Kata Nabi, al imanu billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi sabil, niat jalannya. Qultu fa illam afal, kalau saya tidak bisa melakukannya ya Rasul. Kata Nabi SAW, tu'inu sani'an, hendaklah engkau bantu orang yang bekerja. Dalam hadis yang lain, tu'inu dhayi'an,
kau bantu orang yang sedang terlantar. Nah di waktu haji dan umrah ya, ada orang-orang yang memang kerjanya mencari orang yang hilang. Nah ini sangat luar biasa manfaatnya. Ya, ini tu'inu sani, ada orang kerja kita bantu. Walaupun kita bantu hanya pegangin pakunya atau pegangin tangganya. Jangan cuma duduk doang ngeritik ya, bantu enggak ya. Seringan apapun, cuma pegang tangga, tapi besar sekali dampaknya. Dengan tangga Anda pegang, orang merasa tenang kerja di atas. Ya, kemudian otasna'u li akhrakin, atau Anda membantu orang-orang yang tidak mampu bekerja. Ya, orang yang berkebutuhan gitu. Qultu ara'aita in da'iftu an ba'dil amal. Bagaimana ya Rasulullah kalau saya tidak mampu mengerjakan amal-amalan itu? Kata Nabi SAW, takuffa syarraka anin nas. Tahan dirimu dari mengganggu orang lain. Ini yang paling mungkin ya. Kita nggak punya tenaga membantu orang. Maka yang paling ringan, yang paling rendah adalah jangan ganggu orang lain. Diam dari membicarakan keburukan orang lain. Fa innaha sadaqah, karena itu adalah bagian dari sedekah. Nah, ikhwah azani Allah, masih banyak ada beberapa contoh-contoh lagi. Mungkin insyaallah setelah Isya kita akan lanjutkan. Tapi bagi Anda yang ingin pulang, saya ingin kasih kesimpulan sedikit bahwasanya ikhwana azani Allah wa yakum, ya, banyak sekali di depan kita ini baru yang berkaitan dengan amalan yang berhubungan dengan orang lain. Ada amalan yang berkaitan dengan diri kita. Nanti kita akan lihat. Amalan ringan, zikir. Paling ringan itu zikir, cuma gerakan lidah. Ada amalan-amalan ringan, zikir-zikir tertentu yang ringan di lidah, tapi berat timbangan di hari kiamat. Oleh karena itu, akhi, jangan lihat besar kecilnya sebuah amalan. Lihat dengan siapa kita beramal, dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabb kita Maha melihat, Maha mendengar, Maha membalas kebaikan kita. Maka apapun ada kesempatan untuk beramal, walaupun ringan sedikit, bisa jadi itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Nah, hadza wallahu alam. Kita lanjut setelah salat Isya. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Stawu atadil waqimu sufakum fa inna taswiyatasum tam salah. Mohon diluruskan rapatkan sofnya. Yang di belakang isi sof yang kosong tadi dahulu sebelum sof yang berikutnya. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدقا لما بين يديه وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول من عند الله مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين الله أكبر سمع الله لمن حمدا ربنا ولك الحمد الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. قل آمنا بالله وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, ikhwani billah, a'azzani wallahu wa iyyakum. Kita lanjutkan. Tentu kalau contoh-contoh yang kami sebutkan tadi berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW yang intinya adalah menghilangkan gangguan di tempat yang umum ya, pasar atau di jalan, maka tentu amalan ini tentu keutamaannya berlipat ketika dilakukan di tempat-tempat yang kebaikan seperti di masjid ya. Menghilangkan gangguan orang yang sedang beribadah tentu lebih dituntut, lebih utama kebaikannya. Kalau di jalan yang di situ mungkin orang yang lewat adalah ada orang kafir, ada orang fasik. Tentu di masjid adalah orang-orang yang sedang beribadah kepada Allah. Karena itu banyak perkara-perkara ringan ya ikhwah di masjid yang bisa kita lakukan tapi berdampak besar. Di antaranya apa ikhwah? Adalah melapangkan saf. Maksud saya memberi tempat, kalau masih bisa kita beri ruang untuk orang berdiri di samping kita, beri dia. Ya, kemudian berlapang-lapang kepada saudara kita di kiri kanan, melembutkan pundak kita, memberi tempat. Nah, ini orang mau beribadah kepada Allah Azza Jalla. Tentu ini kebaikannya berlipat-lipat. Atau saya sering lihat ada orang membagi minyak wangi, ya, ditawarkan. Mungkin ada orang keringetan ya akhi, mungkin dia nggak percaya diri, lalu kemudian kita siapkan minyak wangi yang dengan itu dia bisa merasa percaya diri. Maka ini, atau menyiapkan tisu. Di Masjidil Haram kita dapati banyak orang memanfaatkan kebaikan-kebaikan ini, yang mungkin tidak pernah. Ada yang keliling membawa gelas zam-zam, sudah diisi zam-zam. Ini terutama kalau kita etikaf ya, dia keliling tuh. Ada yang orang Arab membawa bakhur, kayak bukan kemenyan ya, sehingga dia terus keliling agar suasana orang sholat itu wangi gitu. Ya, ada membagi tisu. Kita kalau tisu itu perkara yang sangat penting karena kita pegang sesuatu, pegang kurma, dia pegang bawa tisu. Ya, kalau minyak wangi udah banyak, ya sering dia bagi-bagi minyak wangi. Nah, kesempatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil di rumah Allah Azza Jalla ini, hendaknya kita manfaatkan baik-baik ya ikhwah. Ya, lihat apa yang bisa kita lakukan. Orang yang datang ke masjid adalah orang-orang yang baik, mau beribadah kepada Allah, membantu untuk taat kepada Allah Azza Jalla. Ringan mungkin, tapi masya Allah ya akhi, dampaknya sangat besar. Nah, selanjutnya tadi berkaitan dengan ibadah yang muta'addi istilahnya ya, yang manfaatnya kepada orang lain. Ada yang ibadah yang sifatnya qasirah, yang untuk diri sendiri. Maka abwabuhu la tuhsar, pintunya tidak terbatas, banyak sekali. Di antara ya ikhwan ya, anwa'u dzikr. Ya, banyak jenis-jenis zikir. Kita dapati masya Allah zikir-zikir yang mudah, ringan. Saya kasih contoh, mungkin sering kita dengar ya ikhwah, zikir yang kata Nabi SAW mendatangkan 1000 kebaikan, menghapus 1000 keburukan. Apa itu ya akhi? Mengucapkan ya Nabi SAW dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ya, bahwa Nabi SAW mengatakan ayajizu ahadukum ayyaksiba fi kulli yawmin alfa hasanah. Apakah kalian merasa capek atau tidak mampu mendapatkan 1000 kebaikan setiap hari? Bayangkan, kata sahabat, siapa di antara kita melakukan 1000 kebaikan? Kita ini paling banyak 3 kebaikan tiap hari. Mungkin ya, ada orang 3 aja udah banyak, 10 apalagi. Ini 1000 kebaikan. Ini bertanya ya Rasulullah, siapa di antara kaifa yaksibu alfa hasanah ya Rasulullah? Qala, nah lihat Nabi mengatakan yusabbihu mi'ata tasbihatin. Dia bertasbih sebanyak 100 kali. Fayuktabu lahu alfu hasanah, maka dia akan ditulis atau dicatat dengan 1000 kebaikan.
Au yuhattu anhu alfu khati'ah, atau Allah Ta'ala akan menghapus 1000 dosa. Berapa dosa? 1000 ya akhi. Di zikir pagi di petang ada subhanallah bihamdi 100 kali setiap pagi dan 100 kali setiap sore. Subhanallah bihamdi. Amalan ringan, gak sampai 10 menit ya ikhwah. Ya, tapi 1000 kebaikan akan dicatat dan 1000 dosa akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ya ikhwah azanillahu wa yakum, amalan yang mungkin pahalanya lebih banyak daripada membebaskan budak. Ya, yaitu apa? Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 100 kali. Zikir pagi juga. Kalau lagi malas 10 kali, lagi malas banget 1 kali. Kata Nabi SAW, kanat lahu adla asyri riqab, sama dengan membebaskan 10 budak. Satu budak aja udah banyak sekali uang yang harus kita keluarkan. Ini 10. Padahal hanya mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah ini mudah, ringan. Zikir ya akhi, amalan yang paling ringan. Karena hanya membutuhkan effort lisan saja. Semua orang bisa ngomong. Ya. Kemudian juga kutibat lahu mi'atu hasanah, dicatat 100 kebaikan, wa muhiyat anhu mi'atu hasanah, dihapus dosa 100. Ya, wa kanat lahu hirzam minasyaitan. Hari itu dia akan dijaga oleh Allah dari godaan syaitan. Subhanallah, Pak. Kemudian juga zikir yang kata Nabi lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Ada yang tahu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kata Nabi, ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Lebih aku sukai membaca 4 zikir ini daripada semua yang terkena sinar matahari, yakni dunia dan segala isinya. Subhanallah, lihat ini amalan yang ringan yang kita anggap sepele tapi pahalanya sangat besar. Di antaranya juga ya akhi, 3 juta keutamaannya. 1 juta kesalahan diampuni, 1 juta kebaikan dicatat, 1 juta derajat akan diangkat dan dibangunkan rumah di surga. Apa itu? Doa masuk pasar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa huwa hayyun la yamutu. Ya, yuhyi wa yumitu wa huwa belum wa huwa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yumitu la yamutu wa biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in. Jadi tambahannya wa huwa hayyun la yamutu. Itu tambahannya wa huwa biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hadisnya ya banyak kita sering dengar hadis-hadis ini dari sahabat Abdullah bin Umar. Naam. Jadi dicatat alfu alfin, jadi 100 ribu kali 1000, 1 juta. Ini lagi. Kemudian juga menjenguk orang yang sakit. Subhanallah. Apa pahalanya? Didoakan oleh berapa malaikat? 70.000 malaikat. Hadisnya sahih, kata Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi. Kalau seorang mengunjungi saudara yang sakit, masya fi khirafatil jannah, maka seakan-akan dia berjalan ya di taman-taman surga yang banyak buahnya. Ya, hatta yajri fa idza jalasa gamaratur rahmah, kalau dia duduk menjenguk saudara yang sakit, maka diturunkan rahmat dengan rahmat yang sangat gamarat, yakni sangat deras. Fa in kana ghudwatan shalla alaihi 70.000 malakin hatta yumsi. Kalau dia mengunjunginya di pagi hari, maka 70.000 malaikat akan mendoakan rahmat tentu saja sampai sore hari. Kalau dia berangkat sore, maka 70.000 malaikat akan mendoakannya sampai pagi. Mudah ya menjenguk orang sakit. Ya, sambil ya mempererat tali silaturahim. Ya, kemudian juga salah satunya adalah memberi harapan atau membesarkan hati orang yang sakit. Nah ini, saya punya sahabat dulu, kenal atau tidak kenal, pokoknya dia setiap pekan dia harus ke rumah sakit Islam ya. Pokoknya dia hanya datang mendoakan, Masya Allah. Ya, barangkali ya, wallahu a'lam ingin mendapatkan kebaikan ini. Ya maka kalau ada saudara kita sakit ya akhi, lihat keutamaan yang sangat besar, ringan, mudah. Apalagi kalau cuma 1 apartemen, tinggal pencet lift turun, datang mendoakan dengan tentu dengan semua yang kita katakan ini ikhwah,
pahalanya bergantung dengan keikhlasan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Itu ikhlas ya, adalah rohnya amalan. Kemudian juga ya, memberi kelonggaran bagi orang yang memberi utang ya, ini mungkin juga sudah ya. Ini mudah ya. Di antaranya yang sampai para ulama mengatakan ini ada ayat dalam Quran surah Fatir yang kata para ulama ini ayatnya faraqurra, ayatul qurra. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, tentang amalan membaca Quran yang kita anggap ini amalan biasa, padahal Masya Allah Pak, ada satu ayat yang menjelaskan tentang keutamaannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka ini mengharapkan perdagangan yang tidak pernah merugi. Di antara apa amalan itu ada 3 di situ disebutkan. Di antaranya adalah yatluna kitaballah. Orang-orang yang senantiasa mendawamkan membaca Al-Quran. Makanya Imam Ibnu Katsir meriwayatkan bahwasanya Qatadah seorang tabi'in, ya, rahimahullah taala, katakan beliau mengutip perkataan tabi'in yang lain, yaitu tabi'in Mutarrib bin Abdullah rahimahullah taala. Kata beliau, jika ia membaca ayat ini, dikutip dalam tafsir Ibnu Katsir, maka beliau mengatakan hadhihi ayatul qurra, ini ayatnya pembaca Quran. Karena Allah Ta'ala mengatakan siapa yang membiasakan membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak dengan rahasia maupun dengan terang-terangan, kata Allah, mereka lah orang yang sedang berbisnis dengan bisnis yang tidak pernah merugi, perdagangan yang tijaratan lan tabur. Bagaimana kita katakan tijarah? Jadi Allah Ta'ala menstimulasi kita dengan kalimat tijarah. Karena semua orang ingin untung. Amal-amal soleh dikiaskan oleh Allah sebagai transaksi, perdagangan dengan Allah Azza wa Jalla. Apa yang kita beli? Surga. Porque Nabi SAW mengatakan inna sil'atallahi la ghaliyah, sesungguhnya barang dengan Allah itu mahal. Apa itu? Surga. Kita beli dengan apa? Amal soleh kita. Ya. Nah, di antaranya membaca Quran. Baca Quran ini diibaratkan orang yang berjual beli dengan jual beli yang tidak pernah merugi. Dari mana keuntungannya? Mari kita lihat. Ya, satu huruf diganjar dengan satu kebaikan. Kata Nabi SAW, man qara'ah harfan min kitabillah falahu bihi hasana. Siapa yang baca satu huruf, baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan ini wal hasanatu bi asyri amsaliyah, 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak mengatakan alif lam 1, tapi alif 1, lam 1, mim 1, 30 ya akhi. Bismillahirrahmanirrahim 19 kali 10, 190 kebaikannya. Bagaimana kalau satu rubu', satu hizib atau satu juz? Bayangkan bagaimana banyaknya pahala ini. Ya, kemudian juga di antaranya akhi a'azani Allah wa iyyakum, ya, setiap kali bertambah kuantitas bacaan kita, bertambah pula ganjarannya. Ya, kata Nabi SAW, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutiba lahu qunutu laila. Siapa yang baca 100 ayat satu malam, ditulis baginya pahala salat sepanjang malam. Hadis riwayatkan Imam Ahmad rahimahullah. Apalagi keutamaan baca Quran ini ya akhi, bertambah agung dan mulia jika ia dibaca di dalam salat. Tadi imam kita membaca, Masya Allah agak panjang itu. Dan pendengar, kata Syekhul Islam, membaca ayat tempat yang paling agung untuk membaca atau mendengarkan ayat di dalam sholat. Kalau kita sholat ya akhi, perpanjang ayatnya. Kalau kita jadi makmum, kapan kesempatan terbaik pahalanya banyak ketika mendengarkan Quran? Ketika sedang sholat. Jadi jangan merasa capek kalau dengar panjang banget imamnya. Disitulah tempat yang paling agung kita mendengarkan Quran. Maka ya akhi, membaca Al-Quran bagaimanapun akan mendatangkan kebaikan. Bahkan orang yang bacanya yatatatta, ya ini terbaca-baca. Kata Nabi, falahu ajrani, ada 2 pahalanya. Pahala membaca Qur'annya dan pahala kesulitannya. Yang mahir, ma'as-safaratil kiramil bararah. Kata Nabi SAW, akan bersama malaikat yang mulia dan senantiasa selalu taat, dikelilingi oleh malaikat. Apalagi Al-Quran akan mendatangkan syafaat. Dunia saja luar biasa, akhirat apalagi. Karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah seharusnya syiarnya kaum muslim. Saya akan bacakan sedikit asarnya tentang ini, sedikit berlama-lama di sini masalah Quran ini, akhi. Masya Allah, lihat nih. Kata Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, inni la'arifu aswata rufqatil asy'ariyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil laili. Kata beliau, aku bisa mengenali
suaranya keturunan Asy'ari, ya, ini keturunannya Abu Musa dari Yaman, ya, Al-Asy'ari, dia punya keturunan yang tinggal di Madinah, dengan bacaan Al-Quran mereka jika masuk di malam hari, ya, wa a'ribu manazilahum min aswatihim bil Quran bil laili, aku mengenali suara mereka ketika mereka mengumandangkan bacaan Quran di malam hari. Nabi SAW mengenali, oh ini rumahnya si fulan. Yang kalau kata Nabi SAW, kalau di siang hari, lam ara manazilahum hina nazalu binahar. Siang hari aku nggak tahu rumahnya siapa. Tapi saya bisa tahu, oh rumahnya si fulan ketika suara mereka terdengar dari rumah mereka dengan bacaan Quran mereka. Ini syiar yang hilang di tengah-tengah kaum muslimin, ya ikhwah. Ya. Maka juga disebutkan, ya ikhwah azanillahu wa iyyakum, Ka'ab bin Malik mengatakan, kami dapati tertulis di dalam kitab suci yang lain, ya, kitab suci Injil dan Taurat. Apa tertulis itu? Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la fazzun wala ghalis. Di kitab Injil dan Taurat tertulis Nabi Muhammad SAW. Namun oleh mereka sudah dihapus, ya. Apa itu? Muhammad adalah Nabi SAW, la fazzun, tidak kasar, wala ghalis, tidak pemarah, wala sakhabun bil aswaq, bukan orang yang suka berteriak-teriak di pasar, wala yajzi sayyi'ati sayyi'ata, dia tidak membalas keburukan dengan keburukan yang sama, walakin ya'fu wa yaghfiru, tapi dia mengampuni, dia memaafkan dan mengampuni. Wa ummatuhu alhammadun, umatnya cirinya adalah banyak memuji Allah azza wa jalla, ya, makanya kita sering memuji alhamdulillah. Yukabbiruna Allah azza wa jalla ala kulli najdin, mereka senantiasa memuji, membesarkan Allah, Allahu Akbar di setiap, ya, perkara. Kemudian wa yahmadunahu fi kulli manzilah, mereka suka memuji Allah azza wa jalla di setiap keadaan. Yata'azzaruna ala ansabihim, nah, pakaian mereka sebatas betis mereka. Ini tertulis di dalam kitab Injil, disebutkan bahwa pengikut Muhammad diantara ciri pakaiannya adalah apa, Pak? Di atas mata kaki. Yang hari ini dianggap ciri-ciri orang radikal. Padahal di kitab-kitab suci orang Yahudi dan Nasrani, pengikut Muhammad disifati dengan sifat ini. Ya. Kemudian, ya, wa yatawadda'una ala atrabin, dan mereka berwudu sampai ke ujung-ujung anggota tubuh mereka. Ya. Kemudian munadihim yunadi fi jawis sama, tukang azannya mengumandangkan salat, mengumandangkan dari tempat yang tinggi, dari menara-menara. Saffuhum fil qitali wa saffuhum fis salati sawa. Safnya ketika perang dan safnya ketika salat sama. Ya, adapun sekarang kita lihat safnya, masya Allah, ya, tapi alhamdulillah di masjid kita ini sudah baik. Lahum bil laili dawiyun kadawiyin nahal. Mereka di malam hari memiliki dengungan sebagaimana dengungan lebah. Lebah pernah mendengung? Gitu kira-kira. Ya, maknanya kata para ulama, sautun khafiyim bitasbih wa tahlil wa qiraatul Quran kadawiyin nahal. Para ulama ketika mensyarah hadis ini, makna dawiyun nahal, dengungan lebah, adalah dari tasbih, tahmid, zikir dan bacaan Al-Quran mereka di malam hari. Tapi sekarang berganti dengan tontonan sinetron, drama Korea. Hilang ini dari rumah-rumah kaum muslimin. Jadi Nabi SAW mensifati rumah kaum muslimin adalah rumah yang terdengar bacaan Qurannya. Nabi tidak tahu rumahnya siapa, kecuali di malam hari. Oh, ini rumahnya si fulan. Yang kata Nabi, kalau siang hari aku nggak tahu di mana rumahnya. Ini disifati oleh Nabi SAW, oleh Allah Azza wa Jalla dengan tijaratun lan tabur, perdagangan yang tidak akan rugi. Nah, ini amalan ringan ya akhi. Anda butuh effort nggak baca Quran? Enggak, sama sekali. Iya, sama sekali tidak. Bahkan sekarang kita terbantu dengan handphone yang ada Qurannya. Untuk baca Quran tidak harus bawa Quran bercapek-capek kan, bawa ini, enggak. Dengan bisa Anda bisa membaca, tentu pahalanya lebih banyak kalau dengan mushaf. Tapi kita lebih mudah ketika di bus, ketika di antri, ketika di ini. Nah, ini Masya Allah. Dulu ketika saya pertama kali ke Arab Saudi tahun 2000 ya, sebagai petugas haji, saya masih melihat banyak orang antri baca Quran ya. Ya, masih banyak saya lihat orang lagi kerja sambil baca Quran, lagi polisi juga baca Quran.
Yang akhir-akhir ini juga mulai runtuh. Ya. Tahun 2000 Pak ya, kalau di Indonesia udah lewat kita, tahun 60-an aja udah lewat habis kita. Iya. Mereka sekarang baru ada konser musik katanya, wallah alam ya. Kita sudah heboh, lah kita sudah konser musik udah sejak tahun berapa Pak? Kita nggak heboh-hebohin. Dulu mereka kalau punya parabola Pak, aib. Dulu ya tahun 2000-an itu, katanya kalau punya parabola disembunyiin. Kenapa? Aib, dianggap orang fasik. Karena parabola banyak ini. Sekarang Masya Allah, kita di Indonesia parabola udah lama ini. Nah karena ini amalan ringan. Membaca Quran mudah, ringan. Ya, tapi pahalanya lihat, keutamaannya besar sekali ya. Rumah kaum muslimin, syiarnya adalah terdengar dari bacaan Qurannya. Nah, bukan suara tontonan, TV, game dan lain sebagainya, tapi bacaan Al-Qur'annya. Tapi ikhwan a'azani Allah wa iyyakum, jadi zikir tadi banyak kemudian juga di antaranya akhi at-tawadu'u fil libas wal mash, ya, waktisabil halal wa taharri bih. Di antaranya akhi cara berpakaian, tawadu, tidak berbangga-bangga, tidak sombong dengan pakaian, kemudian cara berjalan dan juga cara menjemput rezeki, mencari harta. Ini banyak amal-amalan ringan, mudah tapi pahalanya sangat besar. Ya. Kemudian juga amal-amal yang lain ya akhi adalah muhasabatun nafs ala ma salaf min a'malia. Kita muhasabah dengan apa-apa yang telah kita lakukan. Amal-amal ringan, kita mungkin setiap malam sebelum tidur kita muhasabah apa yang telah kita lakukan, ya. Amalan apa yang belum kita lakukan, nikmat mana yang belum kita syukuri, kewajiban mana yang belum kita tunaikan dengan sempurna, baik yang berkaitan dengan kewajiban kepada Allah maupun kewajiban dengan sesama manusia. Kemudian ya saya kira ini ya, Masya Allah ya, amal-amalan ringan. Ada khulasah dari kaidah ini. Yang pertama, atayal karim subhanahu la hadda laha walahul hamd. Bahwasanya karunia Allah azza jalla tidak ada batasnya. Maka kita senantiasa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat ayat-ayat atau hadis-hadis yang kami bacakan tadi ikhwah, adalah hadis-hadis yang merupakan amal-amal yang ringan, basit, sederhana. Tidak butuh tenaga, effort yang, tapi Masya Allah ya, ahlul ma'arufi fid dunya hum ahlu ata'illahi fid dunya wal akhirah. Mereka yang melakukan kebaikan, mereka adalah orang yang diberi rahmat dan karunia oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Kemudian hatta hin takuffu adzaka wa syarraka 'anin nas fa hiya shadaqatun tatasaddaqu biha ala nafsik. Kalau Anda mampu menahan diri, tidak, ini paling effortless, yang paling ringan sama sekali ya akhi, adalah kita menahan diri, tidak memberi keburukan kepada orang lain, gangguan kepada baik dengan lisan maupun tangan kita, maka itu adalah bagian dari kebaikan sedekah. Ya, na'am, barakallahu fiik wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ada pertanyaan ya akhwah? Baik, kalau tidak kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.